kesehatan finansial dalam menjalankan kehidupan ini dan dalam menempuh perkuliahan di S1 Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Sebelum kita mulai teman-teman, mari kita membaca doa dulu terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini memberi kemanfaatan buat kita semuanya dan juga insya Allah memberikan nilai yang memuaskan buat Mas dan Mbak sekalian yang menempuh mata kuliah Aljabar Linear Elementer 2. Baik, kita buka malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman sekalian, pada malam hari ini saya akan fokus di pembahasan basis dan dimensi. Pada pertemuan yang lalu saya pernah berjanji untuk membuat video, tapi sampai sekarang masih belum selesai ya teman-teman. Mohon maaf sebelumnya. Jadi malam hari ini saya tuntaskan dulu pembahasan materi kita masih di modul 1 basis dan dimensi. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang perkalian skalar dan di situ kita akan belajar proyeksi ortogonal dan seterusnya. Baik, pada malam hari ini perkenankan saya akan belajar dengan teman-teman basis dan dimensi, di mana materi ini adalah kelanjutan serial dari kombinasi linear dan kebebasan linear. Saya berharap teman-teman sudah menguasai definisi dan dalil tentang kebebasan linear karena merupakan syarat mutlak dalam pembahasan basis dan dimensi, terutama di R3. Baik teman-teman, untuk Mas Arul, saya minta bantuan supaya langsung kita masuk di halaman ke 13. Ya, ini dia yang kita bahas. Sudah cukup jelas ya teman-teman. Kita akan bahas basis dan dimensi. Baik, teman-teman sekalian yang berbahagia, kalau teman-teman perhatikan di sini ada materi basis dan dimensi, keduanya saling berkaitan. Kita mulai yang pertama, definisi 5.1.9. Pada himpunan M buah vektor B, jadi bacanya hati-hati ya. Pada himpunan M buah vektor B, yaitu U1, vektor U2, dan seterusnya sampai U vektor UM, disebut basis untuk R3 bila B bebas linear dan membangun R3. Baik teman-teman, tentunya teman-teman sudah memahami konsep bebas linear dan membangun R3 ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, di sini ada penjelasan seperti ini teman-teman. Pada pembahasan kebebasan linear ya, himpunan vektor B0, saya katakan begitu. Kita lihat di sini bentuknya adalah 100, 010, 010. Seperti ini disebut dengan basis baku, teman-teman. Nah, vektor B yang seperti ini dikatakan bebas linear. Hal ini juga akan terlihat bahwa setiap vektor V, yaitu V1 dengan unsur V1, V2, V3 di R3 dapat juga dituliskan sebagai kombinasi linear vektor V sama dengan V1 kali vektor 100 ditambah V2 dikali dengan vektor 010 ditambah dengan V3 0 kalikan vektor 001. Sehingga dikatakan B ini, vektor B ini membangun atau membentang R3. Nah, himpunan vektor yang bebas linear dan membangun seperti inilah yang kita sebut dengan basis untuk R3. Nah, oke. Untuk definisi lengkap tentang basis R3 nanti kita akan tuangkan di definisi berikutnya ya teman-teman. Kita lanjutkan sebelum kita ke latihan soal ini ya teman-teman. Coba kita lihat di sini.
Di contoh 5.1.13 tunjukkan bahwa B ini yaitu dengan himpunan vektor 110, 102, 021 merupakan basis untuk R3. Nah, misalnya saja untuk vektor B ini ya, yang faktor unsur-unsurnya adalah termasuk ordo 3, 110, 102 dan 021, dan misalkan kita sebut sembarang vektor V menyesuaikan dengan unsur dari B yaitu ordo 3. Ini kita punya vektor kolom kita juga bisa menggunakan dalil pada modul-modul sebelumnya, terutama di materi di mata kuliah aljabar linear elementer 1 ya, teman-teman bisa menemukan bahwa untuk menguji apakah sebuah vektor ini basis di R, sehingga 1102, 102, 021 bisa kita tentukan negatif 5, di mana negatif 5 ini adalah tidak sama dengan 0. Nah, berarti vektor B ini punya jawab atau kita katakan sebagai matriks tak singular ya teman-teman. Berarti dia mempunyai determinan dan juga mempunyai inverse. Nah, karena determinan B tidak sama dengan 0 atau hasilnya adalah selain 0, maka vektor B kita kalikan dengan sebuah skalar akan menghasilkan V. Sehingga vektor B ini punya jawab tunggal. Nah, karena vektor B dikalikan S menghasilkan vektor V jawabnya tunggal, oleh karena itu maka V merupakan kombinasi linear dari B seperti yang kita bahas tadi di sebelah. Nah, sehingga demikian B membangun di R3. Yang kedua, karena determinan B tidak sama dengan 0, maka vektor B kita kalikan dengan S bisa jadi menghasilkan 0. Sehingga punya jawab tunggal, yakni jawab trivial. Dengan demikian, B adalah bebas linear. Sudah kita bahas kemarin, ketika suatu vektor tak 0, kita kalikan dengan suatu vektor 0, maka kita akan menemukan hasilnya adalah 0. Tetapi kedua-duanya adalah bukan 0. Sudah kita bahas ya, terutama di pembahasan di aljabar linear elemen 1. Nah, karena B membangun R3 dan basis linear, maka B ini tadi adalah basis untuk R3, teman-teman. Nah, terlihat di sini bahwa B ini adalah himpunan vektor basis tak baku. Nah, teman-teman bisa melihat di sebelah kanan tadi kita menemukan basis baku, sedangkan B ini yang kita bahas sekarang adalah vektor basis tak baku. Nah, dari sini teman-teman, kita bisa membuat menarik dalil ya. Dalil 5.1.7. Jika vektor B adalah basis dari R3, maka B mempunyai tepat 3 unsur. Nah, ini yang ini ya, yang mudah sekali untuk kita ingat. Jadi, jika suatu vektor merupakan basis di R3, maka B mempunyai tepat 3 unsur, tidak lebih, tidak kurang. Dalil 5.18. Himpunan vektor B adalah basis dari R3 jika dan hanya jika setiap unsur R3 dapat dinyatakan secara tunggal dengan tepat satu cara sebagai kombinasi linear dari B. Seperti yang sudah ditunjukkan pada sebelah kanan yang sudah kita baca tadi di awal. Atau juga bisa kita coba menggunakan pendekatan determinan yang kita lakukan tadi. Ini adalah syarat-syarat apakah suatu vektor itu basis di R3. Pertama,
kita punya sebuah definisi tadi. Yang pertama adalah dikatakan basis suatu vektor jika bebas linear dan membangun di R3. 2, mempunyai tepat 3 unsur. Yang ketiga, setiap unsur R3-nya dapat dinyatakan secara tunggal, tepat satu cara. Nah, 3 hal ini bisa teman-teman cek satu persatu. Apakah sudah memenuhi 3 syarat ini atau tidak? Jika tidak, maka teman-teman bisa menyimpulkan bahwa vektor tersebut adalah bukan basis dari sebuah vektor. Saya lanjutkan ke halaman berikutnya, teman-teman. Ya, kita ke slide berikutnya. Baik, terima kasih Mas Arul. Nah, teman-teman sekalian yang berbahagia, nah, pada bagian kedua ini kita coba untuk coba-coba ya melihat contoh 5.1.15. Kita cek teman-teman. Apakah vektor berikut ini adalah basis di R3? Kita coba lihat ya pendekatan-pendekatan bagaimana yang dilakukan untuk mengetahui apakah vektor ini basis di R3. Kita lihat teman-teman. Yang pertama, P. P ini di dalamnya terdapat unsur-unsur faktor kolom 101 dan 211. Nah, P ini bukan basis di R3 karena terdiri hanya dari 2 vektor. Nah, teman-teman membacanya bukan dari kolom per kolom ya teman-teman, tapi kita bacanya baris per baris. Kita lihat di sini hanya mengandung 2 vektor. Padahal tadi yang disampaikan di definisi sebelumnya, jika suatu vektor basis di R3 harus mempunyai tepat 3 unsur. Nah, yang di sini kita hanya mempunyai 2 vektor saja. Unsurnya 2. Vektornya 2. Tapi unsurnya benar, ada 3. Nah, kita lihat. Kemudian yang berikutnya, vektor Q. Vektor Q bukan basis R3 karena mempunyai lebih dari 3 vektor atau 3 unsur ya. Kita lihat di sini. Unsur pertama 112, unsur kedua ada 3, unsur 3 011 dan unsur keempat 110. Nah, ini bukan termasuk basis R3. Kita lanjut ke R. Apakah R ini basis di R3 atau bukan? Nah, coba kita gunakan definisi kebebasan linear. Ya, misalnya kita tentukan seperti dalil-dalil sebelumnya. Kita bisa cek rumusan-rumusan sebelumnya. Kita tentukan saja apakah vektor R ini adalah bebas linear dan membentang atau membangun dari basis R3. Misalnya kita tentukan vektor V1-nya adalah R, skalar R, V2-nya adalah S, dan V3-nya adalah T. Kita udah paham bahwa untuk menguji apakah ini bebas linear, kita juga bisa memuat sebuah vektor 0 ya. Sehingga ketika R kita kalikan dengan vektor kolom 115, ditambahkan dengan S dikalikan dengan vektor kolom min 2, 1, dan min 3, ditambah dengan T dikalikan dengan vektor min 1, 2, dan 3, 1, 2, dan 2 akan menghasilkan vektor 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, dengan menggunakan operasi baris elementer ya teman-teman, OBE, kita bisa melihat bahwa matriks lengkap dari vektor R adalah 1, min 2, min 1 pada baris pertama, 1, 1, 2 pada baris kedua, dan 5, min 3, 2 pada baris ketiga. Kita bisa melakukan operasi baris elementer, yaitu misalnya B2 kita tukar dengan B1, kemudian baris ketiga kita kurangi dengan
5 kali baris pertama, sehingga kita menemukan matriks baru yaitu 1 min 2 min 1, dan kemudian kita juga menemukan baris kedua adalah 035 begitu. Kemudian kita juga menemukan baris ketiga menjadi 077. Kita tahu operasi baris elementer ini tujuannya ada dua. Yang pertama untuk membentuk sebuah matriks segitiga atas, yaitu bagian di bawah diagonalnya nilainya adalah 0. Kemudian nanti harapannya juga memunculkan unsur diagonal, yaitu matriks segitiga atas dan bawahnya adalah 0, dan matriks unsur diagonal utamanya adalah 111. Nah, dengan cara yang sama, sampai kita menemukan tujuan tadi, melakukan operasi baris elementer, kita coba baris ketiga kita kurangi dengan 2/3 dari baris kedua. Sehingga kita dapatkan matriks baru, yaitu 1, 2, min 1, 0, 3, 3, dan 0, 0, 0 pada baris ketiga. Sedangkan kita selesaikan dulu matriks ini untuk mendapatkan sebuah matriks segitiga atas, ya. Baris pertama kita kalikan dengan setengah baris kedua, sehingga kita menemukan baris kedua kita kalikan dengan 1/3, sehingga kita temukan matriks baru 1, 2, min 1, 0, 1, 1, dan 0, 0, 0. Nah, karena baris terakhir memuat unsur 0, nah, teman-teman, maka matriks ini dikatakan punya jawab tak trivial. Ya, jadi kenapa? Pertama, karena kita menemukan sebuah baris 0 di situ. Kemudian yang kedua, baris tak nolnya pada matriks ini kurang dari 3. Mohon maaf teman-teman. Nah, kemudian kita lihat bahwa banyaknya matriks tak nol pada hasil akhir matriks ini adalah kurang dari banyaknya ordo atau unsur yang ada di dalam matriks ini. Kita tahu matriks ini adalah ordonya 3. Sementara itu unsur baris tak nolnya di sini hanya ada 2. Ya, yaitu baris pertama 1, 2, min 1, dan baris kedua 0, 1, 1. Karena tidak seimbang antara banyaknya baris tak nol dengan ordo dari matriks ini, kita katakan matriks ini adalah matriks yang punya jawab tak trivial. Sehingga matriks R ini tak bebas linear dikatakan bukan basis dari R3, teman-teman. Pandang lagi yang keempat, kita punya matriks S, ya. Kita punya matriks S, di mana matriks S ini ukurannya sama dengan R, yaitu mempunyai ordo 3. Ya. Baris pertama 1, min 1, min 1, baris kedua 1, 2, min 1, dan baris ketiga 1, min 1, 2. Dengan cara yang sama, kita perlakukan yang sama, teman-teman. Kita buktikan apakah matriks S ini bebas linear. Dengan cara yang sama, kita buat permisalan di sini. Terdapat bilangan skalar S, R, S, dan T. Sehingga ketika misalkan RST ini kita kalikan dengan seluruh unsur dari S, kita akan temukan sebuah matriks kolom 0.
Mohon maaf. Nah, dengan operasi baris elementer untuk matriks koefisien ini, misalnya kita coba lakukan OBE ya, operasi baris elementer. Misalnya baris kedua kita kurangi dengan baris pertama, kemudian baris ketiga kita kurangi dengan baris pertama pula, begitu. Maka kita akan menemukan sebuah matriks baru dari mulai baris pertama 1 min 1 min 1, 0, 3, 0, dan 0, 0, 3. Kemudian seperti yang kita pahami bersama bahwa operasi baris elementer ini bermanfaat untuk menentukan sebuah matriks eselon dan matriks eselon tereduksi ya. Dengan kita tentukan dulu, kita hitung dulu matriks segitiga atas, lanjut matriks segitiga bawah. Nah, ketika kita melakukan operasi baris elementer menghasilkan sebuah matriks segitiga bawah, kita paham sesungguhnya matriks ini dinamakan matriks eselon. Sementara kita lanjutkan untuk mencari atau menentukan matriks segitiga bawah, begitu. Kita akan menemukan matriks eselon tertinggi pada matriks ketiga ini adalah matriks eselon dengan menggunakan eliminasi Gauss, sedangkan yang matriks keempat adalah matriks eselon reduksi dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, ketika hal ini terjadi, kita melihat teman-teman, kita menemukan sebuah vektor baku ya. Vektor satuan atau vektor baku yang bisa kita tulis menjadi V1 kali 1000 ditambah dengan V2 dikali dengan 010 ditambah dengan V3 dikali 0001 sama dengan 00, seperti di uraian sebelumnya. Nah, karena S ini terbukti bebas linear, tidak mengandung jawab tak trivial, tidak mengandung baris 0, begitu, maka kita katakan bahwa S ini adalah basis di R3, teman-teman. Nah, kemudian kita punya dalil berikutnya. Dalil kedua. Definisi ya. Definisi ini pertama, ruang vektor real V disebut berdimensi berhingga, dimensinya ini terbatas ya teman-teman, bila V ruang 0 atau bila basis untuk V mempunyai berhingga banyaknya unsurnya. Artinya di sini unsurnya masih bisa secara logika kita tentukan ya. Yang kedua, ruang vektor real V disebut berdimensi tak hingga bila V tidak berdimensi, sehingga V memuat vektor tak nol dan setiap himpunan berhingga vektor di V bukan merupakan basis untuk V. Jadi dikatakan sebuah vektor itu bukan basis dari suatu vektor, misalkan di sini V, maka kita katakan bahwa vektor itu dikatakan berdimensi tak hingga, teman-teman. Mudah sekali ya untuk dipahami. Lanjut, dalil kedua, teman-teman. Jika vektor B dengan unsur-unsurnya adalah vektor U1, U2, dan seterusnya sampai vektor UN merupakan basis dari ruang vektor V, maka terdapat suatu vektor P dengan unsur-unsurnya W1, W2, dan W seterusnya M gitu. Maka P ini adalah himpunan bagian dari V dan banyaknya vektor basis penyusun unsur dari B lebih banyak daripada vektor basis penyusun pada P. Maka dikatakan P tak bebas linear. Nah, begitu. Ini hubungan antar dua vektor ya, teman-teman. Dalil ketiga. Jika vektor B1 dan B2 adalah dua basis untuk ruang vektor V
yang berdimensi berhingga, nah di berhingga teman-teman, maka banyaknya vektor dalam B1 akan sama dengan banyaknya vektor pada B2. Ini dalil-dalilnya ya teman-teman. Yang ketiga, definisi ketiga, dimensi ruang vektor berdimensi berhingga V adalah banyaknya vektor dalam basis untuk V. Nah, itu teman-teman. Jadi ini saling berkaitan ya. Jadi suatu dimensi ruang vektor berdimensi berhingga di V adalah banyaknya vektor yang dalam basis tersebut, teman-teman. Ini coba kita contohkan ya. Pada tabel di bawah. Nah, ini. Misalnya ruang Rn ya. Dengan basis bakunya adalah E1, E2 sampai En, maka unsurnya adalah N. Dengan mudah ya teman-teman kita pahami. Berikutnya sebuah ruang Pn. Nah, kita lihat teman-teman di sana basis bakunya adalah 1 X kuadrat sampai EXN. Sehingga banyak unsurnya adalah N plus 1. Misalnya lagi kita punya sebuah ruang PTN dengan basis bakunya adalah 1 cos X, sin X, cos 2X, sin 2X, sampai seterusnya cos NX dan sin NX. Maka kita temukan bahwa banyak unsurnya adalah 2N plus 1. Sementara ketika kita punya sebuah ruang M22, kita melihat, nah ini 1000 matrik pertama, 0100 matrik kedua, 0010 matrik ketiga, dan 0001. Kita lihat banyak unsurnya adalah 4. Nah, sehingga bisa kita katakan bahwa jika ruangnya adalah Rn, dimensinya adalah N. Kemudian jika ruangnya adalah Pn, maka dimensinya adalah N plus 1. Jika di sini adalah ruangnya PTN, maka dimensinya adalah 2N-1. Dan terakhir, ketika ruangnya adalah M22, kita temukan dimensinya adalah 4. Nah, baik, lanjut di berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan ruang 0? Nah, apakah ruang 0 itu mempunyai basis dan dimensi? Ini pertanyaan yang sangat menarik, teman-teman. Apakah pada ruang 0 mempunyai dimensi? Ya, kalau mempunyai dimensi, dimensinya berapa? Nah, kan begitu, teman-teman. Nah, kita tahu bahwa pada ruang 0 tidak ada himpunan bagian yang bebas linear. Kenapa? Kita bisa ngecek pada definisi sebelumnya. Sehingga karena tidak ada himpunan bagian yang bebas linear pada vektor 0, ya, pada ruang 0, maka basisnya adalah himpunan kosong dan dimensinya adalah 0. Itu sudah pernah kita pelajari, teman-teman. Next di halaman 15. Oke. Di halaman 15. Nah, coba ini kita amati. Ada contoh soal begitu dari persamaan linear homogen ya, teman-teman. Ada X1 plus 2X2 minus X3 sama dengan 0. Dan ada 2X1 plus 3X2 plus X3 min X4 sama dengan 0. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita menentukan basis dan dimensinya, alangkah lebih tepat kalau persamaan linear homogen ini kita pindah dulu ke bentuk matriks lengkap. Sehingga untuk persamaan pertama, X1 koefisiennya 1,
X2 koefisiennya 2, kemudian X3 min 1, X4 adalah 0, dan X5 adalah 0. Nah, kita cek ya, X4-nya 0, X5-nya adalah konstanta, teman-teman, 0. Kemudian untuk baris kedua, koefisien X1 2, koefisien X2 3, koefisien X3 1, koefisien X4 minus 1, dan X5, ya kita katakan X5 adalah 0. Sehingga kita temukan matriks sedemikian. Kemudian kita lakukan eliminasi Gauss-Jordan ya untuk menemukan apakah terdapat matriks diagonal nanti. Baris ketiga kita kurangi dengan 2 kali baris pertama. Maaf, baris kedua kita kurangi dengan baris pertama, sehingga matriks lengkapnya berubah menjadi 1, 2, min 1, 0, 0, dan 0, min 1, 3, min 1, 0. Kemudian baris kedua kita kalikan dengan negatif 1 dari B2. Sehingga kita menemukan baris pertama 1, 2, min 1, 0, 0. Baris kedua 0, 1, min 3, 1, 0. Dengan langkah yang hampir sama, kita coba lakukan operasi baris elementer yang terakhir. Karena memang kita melihat segitiga bawah udah baris pertama, kita coba lakukan operasi baris elementer dengan cara B1 kita kurangi dengan 2B2. Nah, sehingga menghasilkan bagian pertama, baris pertama 1, 0, 5, min 2, 0, 0, 1, min 3, 1, 0. Kita matriks satuan yang di depan, teman-teman. Nah, kalau udah teman-teman belajar dulu di aljabar linear elementer seperti ini, saya kira sudah familiar ya. Matriks satuannya terbentuk paling kiri, dan ada matriks sisa di belakang yaitu 5, min 2, 0, dan min 3, 1, 0. Sehingga bisa kita tulis karena vektor min 5, min 3, kemudian 1, 0, tidak sama dengan K kali 2, min 1, ya, 0 dan 1. Nah, ini maka P kita katakan sebagai bebas linear. Sehingga dari persamaan di atas kita coba dari koefisien lengkap di atas kita bisa mencari solusinya. X1 sama dengan 1 koefisiennya, X2-nya 0, sehingga sama dengan 0, 0x2 ditambah 5x3 ditambah min 2x4 ya. Kemudian yang bawah kita punya X1-nya 0, X2-nya adalah 1, kemudian sama dengan koefisien min 3 X3, dan kita temukan X4 sama dengan min 1 ya, dan seterusnya. Sehingga X2 hasilnya adalah 1 berdasarkan matriks satuan 1001, dan X4-nya juga 1. Atau ini bisa kita tulis menjadi X1, X2, X3, X4 sama dengan X3 sebagai kunci dari matriks satuan yang paling depan ya. X1, X2, X3, X4 sama dengan X1 dikali min 5, 3, 1, 0. Tentu hal ini untuk menunjukkan kebebasan linear ya. Ditambah dengan X4, 2, min 1, 0, dan 1. Sehingga teman-teman jelas bahwa basis ruang solusi dari P adalah koefisien dari matriks lengkap tadi, yaitu min 5, 3, 1, 0, dan 2, min 1, 0, dan 1. Nah, kita lihat bahwa P ini membangun ruang solusi, dan dimensi ruang solusinya ini adalah unsur basisnya adalah 2, yaitu vektor kolom min 5, 3, 1, 0, dan 2, 1, 0, 1. Nah, dari contoh ini teman-teman, kita bisa melihat dalil keempat. Yang pertama,
Jika vektor B mengandung vektor U1 sampai UN, dengan himpunan N adalah banyaknya vektor yang bebas linear dalam ruang vektor V yang berdimensi N, maka B ini membangun V. Ingat syarat-syarat basis dan dimensi tadi ya. Yang kedua, jika vektor B terdiri atas U1, U2 sampai UN, di mana N ini adalah himpunan dua vektor yang membentang, teman-teman, ruang vektor V yang berdimensi N, maka B juga bebas linear. Ini syarat pertama dua sudah kita bahas tadi di awal. Yang ketiga, jika B dengan vektor-vektor U1, U2 sampai UK ya, yaitu himpunan N buah vektor yang bebas linear dalam ruang vektor V yang berdimensi N dan K kurang dari N, maka B dapat diperluas menjadi sebuah suatu basis untuk V. Nah, jadi supaya untuk bisa menjadi basis, maka tinggal kita tambahkan ke dalam B sebuah vektor di V. Ini contohnya teman-teman. Tunjukkan bahwa himpunan vektor B ini adalah bebas linear. Nah, ini bisa kita melakukan pendekatan determinan sehingga kita temukan adalah determinannya min 6, tidak sama dengan 0. Nah, sehingga menurut butir G dalil 3 pada bagian 2 modul ini ya teman-teman, B dikatakan bebas linear. Nah, berarti B ini adalah basis dari R3. Dengan contoh ke-8 teman-teman. Jadi carilah sebuah basis dan dimensi ruang yang dibangun oleh ini. Nah, kita lihat S 1 min 2 0 1 0, kolom kedua 2 0 1 min 1 0, kolom ketiga 0 1 2 min 1 1, dan kolom terakhir 0 3 min 1 min 2 min 1. Nah, lagi-lagi kita gunakan teman-teman, operasi baris elementer satu persatu, tahapan per tahapan, sehingga kita mendapatkan sebuah matriks ya akhir begitu yang berbentuk baris pertama 1 min 2 0 1 0, kemudian baris kedua 0 1 2 min 1 1, berikutnya 0 0 1 min 1/7 4/7, dan terakhir terdapat vektor 0. Nah, itu teman-teman. Apa akibatnya? Akibatnya adalah, bisa kita cek. Akibatnya adalah jika setiap vektor V adalah elemen anggota dari vektor V kapital dan merupakan kombinasi linear dari 1 min 2 0 1 0, 0 1 2 min 1 1, dan 0 0 min 1/7 dan 4/7. Nah, apakah ketiga vektor ini bebas linear, teman-teman? Nah, tentu kita harus membuktikannya, yaitu 1 min 2 0 1 0 0, 0 1 2 min 1 1, dan 0 0 min 1/4/7 adalah suatu basis untuk V. Nah, juga untuk S 1 min 2 0 1 0, 0 1 2 min 1 1, dan 0 0 7 min 1 4. Ini merupakan basis untuk V juga, teman-teman. Sehingga dimensi V ini adalah banyaknya unsur dalam basis V, yaitu ada 3. Kita udah cek ya teman-teman, unsurnya ada lebih lah dari 3. Nah, terlihat bahwa vektor-vektor dalam basis itu tak semuanya merupakan vektor dalam himpunan pembangun. Jadi tidak selamanya tuh teman-teman vektor yang ada di situ itu adalah ikut membangun V sehingga dia bebas linear begitu, teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, sebelum saya tutup pada malam hari ini, baiklah kita coba-coba dulu untuk melakukan latihan soal. Apakah matriks atau vektor berikut ini termasuk kategori bebas linear atau enggak?
Dan kalau memang bukan bebas linear, kita bisa pastikan bahwa dia bukan basis sehingga dimensinya adalah 0 atau tidak punya dimensi, teman-teman. Ya, sebentar. Ya, saya sambil ngecas nih. Laptop saya baterainya tinggal sedikit nih, teman-teman. Baik, sebentar. Baik, berikut ini saya akan tampilkan sebuah sebuah soal. Kita akan bahas bersama-sama apakah matriks ini adalah basis dari R3. Kalau iya, apakah dia bebas linear atau enggak? Dan berikutnya kita tentukan kalau emang iya dimensinya adalah berapa, begitu ya teman-teman ya. Sebentar, saya siapkan dulu soalnya. Ya, saya kirim di Mas Arul ya. Sebentar. Basis dan dimensi. Ya, Mas Arul bisa di share screen file Word yang saya kirim ke Mas Arul. Monggo dicek, bisa di-share di teman-teman, Mas. Boleh, bisa Mas, bisa. Ya, monggo. Nah, apakah sudah jelas ya, teman-teman? Nah, ini dia. Kita lihat, kita temukan ada sebuah matriks W. Ada unsur matriks W1, W2, W3, W4 sama dengan 1, 0, min 2, 1, 1, 2, min 1, 0, 2, min 2, 5, 3, dan 1, 8, 8, min 3. Nah, mari kita coba
membuktikan apakah vektor ini mempunyai basis, apakah vektor ini adalah basis dari R3 gitu, dan kita melihat apakah dia juga mempunyai dimensi. Nah, kita coba cek satu persatu begitu. Kita lihat. Nah, yang pertama tentunya langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan teman-teman untuk menentukan apakah W ini adalah basis dari R3. Mungkin ada yang bisa memulai, silakan di unmute teman-teman. Langkah pertama, kita akan mengecek apa tuh kalau matriks ini, vektor ini adalah adalah basis dari R3 dan pastinya mempunyai dimensi. Kira-kira langkah apa teman-teman yang pertama yang kita harus lakukan? Apakah kita langsung melakukan eliminasi Gauss atau kita cari dulu konsep bahwa matriks vektor ini adalah bebas linear? Mana yang kita dahulukan? Apakah kita asumsikan bebas linear dulu atau langsung kita hitung menggunakan eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan? Silakan teman-teman. Ada yang mau berpendapat? Enggak teman-teman, silakan kita bisa berinteraktif begitu. Bagaimana dengan soal ini? Kita akan buktikan apakah W ini adalah sebuah basis, adalah sebuah matriks vektor basis dari R3 atau bukan. Langkah pertamanya adalah langsung kita lakukan eliminasi Gauss-Jordan atau eliminasi Gauss terlebih dahulu, atau kita tentukan dulu, kita asumsikan dulu bahwa matriks ini adalah matriks bebas linear. Ayo teman-teman. Baik, saya bantu terlebih dahulu untuk menentukan apakah sebuah matriks atau vektor W ini adalah basis dari R3. Tentu kita buktikan apakah vektor-vektor di W ini nanti adalah bebas linear gitu. Nah, lawan dari bebas linear adalah bergantung linear, teman-teman. Sehingga kalau misalkan memang matriks ini adalah sebuah matriks bebas linear, tidak bergantung linear, tentunya harus sesuai dengan aturan atau dalil yang tadi. Misalkan kita tentukan adalah W1 kali dengan 1, 0, min 2, 1, ditambah dengan W2 kali 1, 2, min 1, 0, ditambah dengan W3, 2, min 2, 5, dan 3, ditambah dengan W4 kali 1, 8, min 8, min 3, adalah hasilnya 0. Nah, kan begitu teman-teman. Sehingga kita kemudian setelah mengasumsikan, kita coba melakukan eliminasi Gauss-Jordan, teman-teman. Kita mulai dari baris kedua, yaitu baris di bawah unsur utama sebelah kiri 1. Kita lihat sudah 0. Nah, kita langsung saja, unsur sebelah kanan dari unsur 0 adalah belum 1, maka kita bagi dengan setengah atau kita kalikan setengah. Maka kita temukan baris kedua menjadi 0, 1, min 1, dan 4, teman-teman. Kemudian
baris ketiga kalau kita amati, ya, karena baris kedua sudah mengandung unsur 1 di baris kedua kolom kedua, maka langkah berikutnya adalah kita lakukan operasi baris elementer untuk baris ketiga, di mana baris ketiga ditambahkan dengan 2 kali baris kedua, sehingga menghasilkan 0, 1, 9, dan min 6. Sedangkan baris terakhir 103 min 3 ya, kita tukar dengan baris kedua, baris ke 2, sehingga kita temukan vektor yang baru 103 min 3, 01 min 14, 0196, 1121. Setelah itu teman-teman, kita coba lakukan operasi baris elementer untuk baris ketiga. Kenapa baris ketiga? Karena untuk baris kedua sudah selesai unsur utama satunya paling kanan setelah 0. Maka di baris ketiga kita usahakan unsur utama bukan 0 ada di kolom ketiga baris ketiga menggantikan 9. Oleh karena itu kita lakukan operasi baris elementer, B3 kita kurangi B2 dikali dengan 1/10. Sedangkan baris keempat 1121 kita lakukan B4 kita kurangi B1 kita kurangi B2. Sehingga kita menemukan matriks ekselonnya berbentuk 103 min 3, 01 min 14, 01 min 1, dan 000000. Nah, untuk mencapai sampai tingkatan di matriks unsur diagonal ya, maka bagian atas matriks baris pertama B1 kita kurangi dari 3B3 sehingga menghasilkan 1000000, sedangkan baris kedua kita tambahkan B3 menghasilkan 0103, dan baris keempat 01 min 1, dan baris ketiga dan baris keempat adalah hasilnya adalah 00000. Nah, sehingga teman-teman terlihat bahwa S1 dari W1 adalah 0, S2 dari S4 adalah min 3, S3 sama dengan S4, dan S4 sama dengan S4. Nah, terlihat bahwa W1, W2, W3, dan W3 tidak bebas linear, sehingga W1, W2, W3, 4 juga tidak bebas linear. Begitu. Sehingga akibatnya S1 sama dengan S3 sama dengan S4 sama dengan 0, W1, W3, dan 4 bebas linear terbukti. Jadi ini merupakan W ini merupakan basis dari ruang vektor yang dibangun oleh W. Dimensi ruangnya adalah 3. Nah, pada umumnya teman-teman, jika salah satu dari W2, W3, dan W4 dibuang dari W, maka vektor yang lainnya membentuk basis dari ruang yang dibangun oleh W. Nah, teman-teman, dari sini kita bisa buat kesimpulan bahwa untuk menentukan suatu matriks apakah vektor kolom atau vektor apapun ya merupakan basis dan mempunyai dimensi, tinggal kita asumsikan bahwa matriks kolom itu atau matriks tersebut adalah bebas linear. Kita juga bisa menggunakan determinan, tetapi kalau misalkan di sini kita lihat di vektornya lebih dari 3, teman-teman, maka cukup sulit kalau kita menggunakan determinan. Maka kita gunakan definisi saja, teman-teman. Jadi bagaimana definisi sebuah matriks kolom itu adalah unsur-unsurnya bebas linear. Kita tentukan ada tadi V1, V2, V3, V4, V5 tergantung dengan unsur dari vektor tersebut. Nah, setelah itu teman-teman, setelah kita ketahui apakah dia bebas linear, nah maka kita bisa tentukan basis. Oh iya, ini matriks ini adalah basis dari R3. Dimensinya adalah bisa kita lihat dari berapa banyak unsur vektor yang ada di situ. Nah, dari soal ini kita melihat bahwa dimensi dari matriks ini adalah 3, bukan 2 ataukah 4. Seperti itu, teman-teman. Nah, ada lagi sepertinya beberapa latihan soal yang bisa kita cek apakah matriks tersebut adalah termasuk
basis dari R3 dan berapakah dimensinya. Nah, soal itu nanti akan saya kirim di grup teman-teman sehingga teman-teman bisa mengerjakan. Mohon tidak japri satu-satu ya teman-teman, langsung saja di grup sehingga nanti ada teman-teman yang misalnya menjawab bisa saling berdiskusi begitu. Nah, itu saja mungkin untuk malam hari ini teman-teman, dan teman-teman juga bisa langsung setelah ini kita berdiskusi di grup sampai jam 21.30. Saya akan membahas beberapa latihan soal ya untuk kita buktikan apakah vektor tersebut mempunyai basis di R3, dan kalau punya basis R3 berapa dimensi yang ia punyai. Seperti itu teman-teman. Saya kembalikan ke Mas Arul karena sisanya habis ini kita diskusi di grup WA. Demikian Mas Arul, saya kembalikan ke Mas Arul. Terima kasih telah membagikan ilmunya, dan maaf bila ada kesalahan dari saya sebagai host dan juga Mas Roni sebagai mentor ALE 2 ini. Ya udah, kita tutup pembelajaran hari ini, malam hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih Mas Roni. Sama-sama Mas Arul, kita lanjut pindah ke. Siap Mas. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.